wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast saya Sana Sini Oke, Sana Oke, Sini Oke. Nah, di sini saya kedatangan aktivis dari Gaza. Yang pertama dari siapa, Bang? Dari Riau. Dari Riau. Nah, satu lagi dari Bang. Saya dari Palembang. Insyaallah nanti akan share kepada kawan-kawan semuanya. Oke, baik, di sini kita akan membahas mengenai masa saat Palestina saat ini, keadaan Palestina saat ini seperti apa. Nah, nanti kita bahas dari segi agama dan dari segi kemanusiaan. Oke, tidak perlu lama-lama, opening kita langsung saja dari pertanyaan yang pertama mengenai kenapa sih kita harus membela Palestina? Nah, banyak nih yang bertanya-tanya nih, kenapa sih harus membela Palestina? Nah, di sini kita akan bertanya dari dua narasumber kita. Nah, kita bertanya dari segi agamanya dulu, dari Bang Rizky nih, mengenai kenapa sih kita harus membela Palestina. Silakan Bang Rizky. Baik. Kalau kita mau bahas Palestina ini panjang ya. Tapi yang pertama kita bahas dari sisi agamanya. Yang pertama itu Masjidil Aqsa itu salah satu masjid tertua yang ada dalam Islam ya. Bahkan di dunia. Karena Masjid Al-Aqsa itu sudah menjadi tempat ibadah para nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kenapa kita harus membela Palestina dari sisi agama? Karena Masjid Al-Aqsa itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, Baitul Maqdis itu salah satu kota suci. Salah satu kota suci dari tiga agama ya, pertama Islam ya, dengan Masjid Al-Aqsa-nya, kemudian Yerusalem ya, dengan tempat lahirnya Nabi Isa yang diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian dari sisi apa lagi, dari Yahudi sendiri di situ ada tembok ratapan. Kemudian yang ketiga, ini Masjid Al-Aqsa ini menjadi titik awal perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam sejarah Isra Mi'raj, Al-Aqsa ini adalah tempat yang pertama kali dikunjungi Nabi SAW sebelum melakukan perjalanan malam ke Sidratul Muntaha. Dan juga Masjid Al-Aqsa ini sebagai masjid pertama umat Islam. Jadi kiblat pertama umat Islam dulu sebelum ke Mekah itu adanya di Masjid Al-Aqsa, kurang lebih sekitar 17 bulan. Nah, setelah 17 bulan Allah memerintahkan untuk merubah arah kiblat dari Al-Aqsa menuju Mekah. Itu mungkin dari sisi agama. Oke, baik, berarti Bang, yang apa itu kan ada masjid yang warna kuning itu sebenarnya Al-Aqsa sendiri atau bukan? Bukan. Jadi Al-Aqsa itu kompleks ya. Di situ ada masjid, orang sebutnya yang kubah kuning itu Masjid Umar. Ya, jadi Al-Aqsa itu namanya kompleks. Di situ ada masjid yang kubah kuning, ada masjid yang kubah warna coklat. Dom, apalah bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia tuh kompleks sebenarnya. saya kira masjid yang ada apa itu warna kuning itulah Masjid Al-Aqsa tuh, bukan berarti ya, Bang? Jadi pas itu dibangun ketika Umar menaklukkan Al-Aqsa, menaklukkan Palestina, dibangunlah masjid. Maka disebut, orang menyebutnya Masjid Umar. Itu menurut dari segi agama kenapa kita harus membela Palestina. Yang pertama dulu
17 tahun 17 bulan. Nah, setelah habis itu dapat perintah dari Allah, barulah dipindahkan ke Mekah. Oke. Itu dari segi agama. Nah, sekarang kita lihat mengenai dari segi kemanusiaan dari Bang Fajar sendiri gimana? Oke, jadi kalau mau Rizky membahas tentang sisi agamanya, ini saya sedikit memaparkan dari sisi kemanusiaan. Sebenarnya luar biasa. Kalau dibilang lama ya lama kali. Mulai mungkin 7 keturunan nggak pernah bakal ada habisnya. Jadi pertama kali itu krisis kemanusiaan yang luar biasa. Jadi masyarakat Zionis Israel laknatullah itu nggak pernah berhentinya untuk menyerang, bombardir masyarakat Palestina. Jadi banyak ratusan ribu orang di Palestina sana, mulai dari anak-anak bahkan orang tua sekalipun tidak ada berhentinya untuk melakukan blokade terhadap rakyat Palestina. Nah, ini yang menjadi pandangan dari sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan sebagai warga Muslim. Bahkan bukan rakyat yang Islam aja yang harus untuk membela Palestina, namun semua kalangan umat yang ada di seluruh dunia. Tapi terkadang rakyat kita ini memandang, udahlah, orang itu kan Palestina kan Islam aja, apa yang dibela. Bahkan ketika kami turun suatu desa di Indonesia, khususnya di Sungai Meranti pada saat itu, ada satu warga yang mengatakan, ngapain bela Palestina di sana, katanya gitu kan. Sini aja kan masih butuh, katanya gitu kan. Di sini masih banyak yang kelaparan. Namun inilah bentuk dari perhatian kita terhadap rakyat Palestina. Ya. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia dilanggar. Ini bukan sekedar hal yang wajar, seperti akses pendidikan, kesehatan, keamanan, semuanya diapakan semua sama rakyat Israel laknatullah. Ini yang harus menjadi catatan kita untuk terus membela rakyat Palestina. Kemudian ketiga, sikap diam memperkuat penindasan. Nah, ini kita pura-pura tutup mata kita, tidak mau melihat, tidak mau tahu bagaimana penderitaan di Palestina. Yang keempat, mungkin kurangnya solidaritas. Daripada kita banyak yang ngapain lah sana di sini pun yang kebanjiran terkadang nggak dapat bantuan, kita kok malah juga sana ngapain. Kemudian yang kelima, banyak organisasi internasional telah mengkonfirmasi kejahatan kemanusiaan. Terkadang PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu nggak mau tahu karena takut mungkin ya, takut mungkin ada kerjasama antar rakyat Israel menyebabkan ekonomi daripada negara tersebut takut tidak disampaikan. Mungkin itu apa dari saya. Tapi sebenarnya sesusah-susahnya kita di Indonesia, mau apapun itu, ya memang sifatnya bencana ya. Bencana kan nggak ada yang tahu juga. Tapi istilahnya sesusah-susah apapun kita di Indonesia masih bisa dicari, bisa diusahakan. Karena kan ada statement di masyarakat tuh, ngapain bantuin Palestina? Kami aja pun masih susah gitu kan. Ya kita susah memang, tapi sesusahnya kita itu tidak harus sampai mengorbankan nyawa kita. Sedangkan orang-orang di Palestina itu susah itu berlipat-lipat, udah susah, mau makan susah, mau minum susah, dan ketika mereka mencari makan minum itu ya taruhannya nyawa gitu. Bahkan tidur aja mereka pun nggak pernah tenang. Nah, di saat tidur itu bom itu udah bolak-balik lah menghantam mereka. Jadi sebenarnya ya bukan kita mensyukuri atas atas kesengsaraan mereka, tapi cobalah kita berpikir bahwa sesusah-susah kita ada yang lebih susah. Jadi jangan dijadikan kesusahan kita itu sebagai tolak ukur untuk mengukur orang lain. Itu sih kalau dari pandangan saya ya.
Oke, nah kita sudah mendengar nih mengenai kenapa sih kita harus membela Palestina dari segi agamanya satu tadi dan segi dari kemanusiaan. Oke, nah sekarang kita tanya nih lagi dari para narasumber nih mengenai apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membela Palestina itu sendiri. Nah, tadi kan dari segi agama nih, coba kita tanya lagi dari segi kemanusiaan. Coba apa langkah-langkah kita untuk membela Palestina? Mungkin langkah awal untuk perhatian kita terhadap apa yang rakyat Palestina mungkin dengan memberikan bantuan. Itu biasanya kalau tidak bisa dengan materi, ya mungkin dengan kita memperkuat doa-doa kita. Ya. Itu sih mungkin. Kemudian yang sebenarnya yang paling awal itu sebenarnya yang paling dapat memberikan dampak itu sebenarnya boykot sih. Produk-produk Israel. Iya. Israel, Produk-produk yang terafiliasi dengan Israel itu kita boykot. Jangan kita beli lagi produk-produk mereka karena berapapun keuntungan dari produk-produk mereka itu, mereka akan jadikan itu sebagai senjata amunisi mereka. ya, sebagai senjata mereka untuk menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Ya baik dari sisi agama atau dari sisi kemanusiaan dia sama-sama bareng-bareng memang berarti ya. Iya. Boykot. Tapi kadang berat loh. Betul. Susah kali karena kan kita udah ketergantungan juga sama merek-merek mereka tuh kan. Contohnya apa kan? Pepsodent itu kan. Pepsodent. Itu murah dan kita dapatkan. Tapi masih bisa lah, alternatifnya masih ada sih. Kayak ya banyak lah produk-produk termasuk mungkin parfum ya. Parfum. Kayak ada beberapa merek yang terafiliasi ya. Kita sebenarnya dengan kita memboikot produk-produk mereka secara nggak langsung kita membangun UMKM kita juga. Ya. Kita membuat bertumbuh UMKM kita. Contoh ya Baba ini. Ya. Tapi ini bukan produk Israel lah ya. Ini produk UMKM Indonesia. Jadi kalau ada parfum-parfum yang biasa kita pakai yang terafiliasi ya kita tinggalkan, kita pakai produk-produk yang dalam negeri. Contohnya Baba Nesia. Gimana slogannya, Mojar? Salam bawa parfum ke mereka. Oke, itu ya. Nah, video atau podcast ini disponsori oleh Baba Indonesia. Oke. Nah, mungkin itu penjelasan dari para narasumber kita. Biar kita terbuka ya. Nah, biar kita terbuka, biar kita bisa berpikir dan peduli kepada Palestina. Jangan berpikiran jauh kali kita ke sana. Sedangkan di sini aja banyak yang masih susah. Nah, itu kita harus membuka pikiran kita, di mana solidaritas kita sesama Muslim. Oke? Cukup? Segitu dulu. Segitu dulu dari podcast kami. Sana sini oke, sana oke, sini oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.